Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan. Hari ini saya mau bercerita tentang busur horsebow dan jenis-jenisnya. Oke, teman-teman, hari ini saya mau berfokus kepada busur horsebow saja, dan jenis-jenisnya ini yang merujuk kepada jenis busur horsebow dari sisi bangsa, penyebutan dari sisi bangsa atau tradisi, kemudian jenis busur horsebow penyebutan dari sisi bahan pembuatan, agar tidak terjadi miskomunikasi di antara kawan-kawan kami yang baru-baru bermula untuk belajar memanah, karena masih sangat-sangat sering kejadian seperti ini. Pertanyaan ya, contohnya ini, kalau yang sudah bermain panah pasti mereka merasa lucu loh dengan pertanyaan seperti ini. Bang, bagus mana busur fiber daripada busur Turki? Busur Turkis kata dia. Atau, bang, bagus mana busur fiber daripada busur horsebow? Oke, ini kan pertanyaan yang gitu lah. Oke teman-teman, ketika kita berbicara busur horsebow, ini pertama penjelasannya terlebih dahulu ya. Busur horsebow adalah penyebutan yang umum digunakan untuk busur yang bisa digunakan dalam aktivitas panahan berkuda. Umumnya karakter busur horsebow itu sendiri pendek-pendek seperti itu. Penggunaan istilah horsebow itu sendiri konon katanya baru ada di masa-masa kita sekarang. Dahulunya di umum disebut dengan Asiatic bow atau busur Asiatik atau busur pendek menengah, kurang lebih seperti itu. Hari ini kita umum menyebutnya dengan sebutan busur horsebow. Busur horsebow itu sendiri beragam bentuk dan bahannya. Jadi ketika kita berbicara busur horsebow Turki, berarti ini adalah busur horsebow yang dipakai atau yang berkembang di peradaban Turki gitu loh. Kita berbicara dari sisi bentuk sebenarnya. Misalkan Turkish bow itu adalah busur horsebow-nya bangsa Turki dengan bentuk tertentu. Misal yang saya pegang ini karakter Turkish bow dengan tipikal handle yang jendol ke depan. Kemudian Tatar bow misalkan, itu adalah busur horsebow-nya bangsa Tatar. Kemudian misalkan KTB, Korean Traditional Bow, itu adalah busur horsebow-nya bangsa Korea. Misal Manchu bow, itu adalah busur horsebow-nya bangsa Manchu. Ming bow, itu busur horsebow-nya bangsa Ming. Hungarian bow, itu busur horsebow-nya bangsa Hungari. Kurang lebih seperti itu maknanya. Jadi jangan ada pertanyaan bagus mana busur fiber daripada Turkish bow. Turkish bow itu penyebutan busur dari sisi bentuk yang umumnya berkembang di bangsa atau budaya tradisi peradaban Turki gitu loh. Jadi kita berbicara dari sisi bentuk. Ketika orang bertanya, itu Turkish bow ya? Tengok bentuknya, jangan tengok bahannya. Itu yang utama. Busur Turkish bow, busur Tatar bow, Ming bow dan sebagainya ini terbuat dari bahan apa? Ini beda lagi penyebutan. Yang pertama tadi kita berbicara busur horsebow dari sisi bangsa atau peradaban tempat busur itu berkembang. Oke, dan saya tidak bisa sertakan gambar ya. Teman-teman boleh searching sajalah di Google. Turkish bow itu macam apa, Tatar bow itu kayak apa, Hungarian bow itu kayak apa. Boleh cek sajalah di Google gitu loh. Kayak Korean Traditional bow itu seperti apa. Yang jelas itu busur horsebow masing-masing bangsa. Umumnya diselipkan nama bangsa atau peradaban tempat bentuk busur itu muncul. Umumnya seperti itu. Turkish bow, Hungarian bow, Tatar bow, Mongolian bow mungkin disebut, Ming bow, Manchu bow, Korean bow. Umumnya menyelipkan nama bangsanya di awal penyebutan atau penyebutan busur tersebut. Berikutnya adalah busur horsebow dari sisi bahan pembuatan. Nah, ini biar lebih paham lagi teman-teman, karena ada kasus kemarin kayak gini, contoh orang yang nggak paham gitu loh, kemudian berkomentar. Saya memposting busur hornbow, buatan Saluki dengan bowyernya Lukas Novotny ya, dengan harga puluhan juta. Ini hornbow ini adalah penyebutan untuk busur horsebow dengan bahan alami, kayu, tanduk, sinew atau tendon hewan. Ini bahan dasar pembuatan busurnya. Kayu, tanduk,
sinew dengan lem yang juga lem alami biasanya, baik itu terbuat daripada sinew tadi atau dari gelembung ikan dan sebagainya. Yang memang ini adalah hornbow, itu adalah busur horsebow yang terbuat dari bahan alami, oke? Yang mengkopi daripada pembuatan busur di masa lalu seperti itu. Saya posting busur hornbow buatan Saluki dengan bahan tadi kayu, tanduk, bahan dasarnya ya sinew tadi, dengan bahan lem juga lem alami. Busur hornbow tadi juga berbentuk seperti horsebow ini karena memang jenis horsebow. Kemudian ada yang komen, mending hornbow lokal, harganya cuma 2 jutaan kata dia. Saya mikir, hornbow lokal harga 2 jutaan. Perlu diketahui, untuk pembuatan satu busur hornbow teman-teman, itu bisa menghabiskan masa 1 tahun pembuatan. Logikanya saja, nggak mungkin satu buah busur yang dibuat selama 1 tahun di harga 2 juta kan. Ini orang hornbow lokal 2 jutaan. Setelah komunikasi, ternyata yang dia maksud adalah busur fiber dengan lapisan tanduk di belakang. Jadi kita mesti sepakat dulu, mesti ikut terlebih dahulu maksud daripada penyebutan busur-busur ini. Busur hornbow, ketika orang menyebut hornbow atau biocomposite bow, ini adalah sebuah busur tradisional dengan bahan dasar limnya ini kayu, belakangnya lapis tanduk, depannya ini lapis sinew atau tendon hewan yang dikeringkan kemudian ditumbuk. Dengan proses pembuatan itu biasanya bisa sampai 1 tahun atau di bawah 1 tahun sedikit lah mungkin. Oke, itu paham dulu. Kalau kita berbicara busur fiber, kemudian di belakangnya ada tanduk yang melapisi, itu di Indonesia disebut dengan istilah busur hybrid. Oke, jadi perlu paham mana yang busur hornbow, perlu paham mana yang busur hybrid. Walaupun busur hybrid menggunakan tanduk di belakangnya, tapi tidak disebut dengan istilah busur hornbow. Oke, sampai di situ kita bisa pahami sama-sama teman-teman ya, agar tidak terjadi miskomunikasi antara pembeli dan penjual. Ada lagi busur laminasi, busur horsebow dengan bahan lim terbuat dari laminasi. Strip kayu, strip fiber atau strip karbon yang tipis-tipis dipres dilaminasi menjadi satu kesatuan. Ini adalah penyebutan untuk busur laminasi, di mana strip kayu dan strip fiber atau strip karbon itu menjadi satu kesatuan yang satu sama lain saling mendukung untuk lentingan sebuah busur tadi. Ada juga kasus kemarin salah satu penjual menjual busur fiber, kemudian dilapisi strip thinner atau apa gitu, saya kurang paham juga. Kemudian di iklannya dia sebutkan busur laminasi. Sehingga terjadilah kekacauan di ranah penjualan busur gitu loh. Banyak yang protes, itu bukan laminasi. Walaupun proses pembuatannya dengan laminasi, cuma busur laminasi yang dimaksud dalam khasanah perpanahan bukan seperti itu gitu loh. Kalau cuman busur fiber kemudian dilapisi stiker atau dilapisi strip thinner dan sebagainya, itu tidak masuk kepada ranah busur laminasi karena tetap EFG-nya fibernya yang berfungsi secara umum. Lapisan thinner, lapisan stiker di belakang itu tidak berpengaruh apa-apa kepada lentingan gitu loh. Nah, jadi mesti paham. Tunggu bentar, saya tidak punya busur horsebow laminasi, saya punya busur standar bow limnya, saya ambil sebentar untuk kasih contoh lim laminasi. Oke, ini adalah lim busur kartel saya. Ini teman-teman, di tengahnya ini ada 2 strip kayu, di atasnya ini dilapisi strip wallahu alam ini fiber atau karbon. Di belakang ini juga dilapisi strip wallahu alam entah fiber atau karbon. Bentar. Maplewood Laminate Hyper Fiber dengan lapisan kayu maple. Jadi strip kayu maple dilapis dengan fiber. Ini adalah contoh daripada lim yang laminasi. Oke, bisa dipahami ya. Hanya saja ini lim standar bow, berlaku di busur horsebow juga bentuk seperti ini. Nah, ini agar dipahami bahwasanya ketika orang menyebut busur laminasi, arahnya mesti jelas agar tidak terjadi miskomunikasi dan pembohongan publik kan seperti itu. Nah, jadi diproteslah oleh teman-teman yang lain, itu bukan laminasi. Sehingga si penjual ini pada akhirnya alhamdulillah merubah iklan-iklannya dengan tidak lagi menyebut itu sebagai sebuah busur laminasi. Nah, jadi ketika orang bicara busur horsebow dari sisi bahan, itu ada yang dari busur fiber. Ketika orang menyebut busur horsebow fiber, maka bahan dasar utama limnya itu dari fiberglass saja. Ketika orang menyebut busur horsebow hybrid, itu bahan utamanya limnya ini fiber,
kemudian dia lapisi dengan tanduk di bagian belakang. Ketika orang berbicara busur horsebow laminasi, itu bagian limnya ini terbuat dari bahan laminated atau laminasi beberapa bahan strip seperti ini, yang satu sama lain saling mendukung untuk efek lentingan daripada limnya tadi. Ketika orang menyebut busur horsebow hornbow atau busur tanduk, itu mengacu kepada busur tradisional dengan bahan dasar alami kayu. Kayunya bisa kayu murbe atau saya tidak paham jenis kayunya secara umum karena saya bukan maker busur hornbow. Kayu dilapisi tanduk di bahan dasar utamanya kayu, dilapisi tanduk di belakang, dilapisi sinew atau serat tendon hewan di bagian depan. Nah, jadi itu bahan-bahan daripada pembuatan busur horsebow itu sendiri. Jadi jangan sampai salah penyebutan dan salah penggunaan. Busur hybrid jangan disebut hornbow karena akan salah tafsir orang walaupun menggunakan tanduk. Busur fiber dilapisi thinner jangan disebut busur laminasi walaupun prosesnya tetap laminasi, hanya saja tidak mengacu kepada arah maksud daripada busur laminasi yang beredar di pasaran. Nah, itu kurang lebih teman-teman. Satu lagi terakhir busur PVC horsebow misalkan, itu busur horsebow yang bahannya PVC. Itu kurang lebih. Jadi jangan sampai terjadi miskomunikasi, apalagi sampai mengkritisi. Kalau nggak ngerti coba bertanya terlebih dahulu, kayak yang awal tuh saya posting busur hornbow, dia protes kok mahal kali, di Indonesia cuma 2 jutaan kata dia. Yang dia maksud busur hybrid bukan hornbow, walaupun sama-sama menggunakan tanduk, sehingga tidak terjadi miskomunikasi seperti itu gitu. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.